Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Rahmawati SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Hajah Sunartini selaku pengawas dari tengah ya Pak. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah di gugus Syekh Jangkung yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru yang tergabung dalam gugus Syekh Jangkung yang berbahagia. Tak panjang kata yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan lagu kalimat thayyibah. Nanti diikuti ya Bapak Ibu ya. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan yang terakhir apa? La ilaha illallah. Bisa betul? Tapi kok nggak ada suaranya gitu, Bapak Ibu? Padahal yang di sana tuh banyak loh. Tulis sekali lagi ya. Semangat betul? Kalau nggak semangat, saya juga nggak semangat menyampaikan materinya ini Bapak Ibu. Jadi kita ucapkan sekali lagi ya. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Terima kasih atas atensinya. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Gugus untuk menyampaikan materi di KKP Gugus Syekh Jangkung, dan ini merupakan sebuah penghormatan karena biasanya saya ngisinya itu hanya di Bagian Selatan. Kalau tidak itu secara webinar dengan kawan-kawan sekomunitas. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan literasi. Bapak Ibu tadi sudah dibagikan ya kertas kecil ya yang berwarna-warni itu. Silakan Bapak Ibu menuliskan keyword atau kata kunci dari literasi. Apa yang jadi benar Bapak Ibu? Kemudian mengapa sih literasi itu penting? Monggo nanti bisa kita buat untuk bahan diskusi. Budi tadi sudah dibagikan ya. Nah, monggo Bapak Ibu tuliskan keyword literasi itu apa, kemudian kenapa literasi itu penting. Nanti boleh perwakilan per kelas ya. Kelas 1 nanti yang mau menyampaikan siapa, kelas 2 siapa, sampai kelas 6. Supaya nanti kita belajarnya itu tidak hanya ya satu arah saja ya. Jadi ada feedback dari Bapak Ibu guru semua. Kelas 1 sebelah mana kelas 1? Kelas 2 tengah ya. Kelas 3, kelas 4 Mbak Mayang ya. Kelas 5, kelas 5 ya. Kelas 6 2 orang aja. Ya satu. Sama aman dari depan Pak. Sudah cukup? Tidak usah panjang-panjang ya, hanya keyword dan mengapa penting itu saja. Oke, kelas 1 mau disampaikan? Monggo yang mau ini bisa berdiri. Berikan applause pada teman-teman.
Lanjutkan kelas 2. Kelas 1 tadi menyebutkan literasi itu adalah membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia, gitu ya. Tidak salah, betul itu. Kelas 2. Mengapa penting? Karena untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan kita perlu. Oke, semakin disempurnakan jawabannya. Lanjut kelas 3. Monggo, Bapak Ibu kelas 3. Berikan aplaus pada kelas 3. Ya, kelas 3 monggo. Dari kelas 1 kelas 2 meningkat, kelas 3 lebih menengah lagi seharusnya. Yuk, kelas 3. Literasi itu kegiatan membaca. Penting karena bisa melalui komunikasi atau interaksi itu bahasa. Oke, ini meningkat ke fungsinya juga ya. Kemudian kelas 4, monggo kelas 4 lebih muda. Yuk, berarti harus lebih jawabannya lebih hits. Ya, monggo kelas 4. Kemampuan dan keterampilan individu dalam Dalam belajar. Oke, lebih ke Charleston ya. Nanti ada numeran sebenarnya. Kelas 5 ya, monggo. Kelas 5. Halo, pojok. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua deh. Monggo. Nah, itu ada yang masih muda, Bu Firda. Ayo. Ayo, ayat 6. Ayat 6 itu besok mendapatkan tugas dari BPGP untuk mengikuti kegiatan literasi di Solo selama 1 minggu. Suratnya mungkin belum sampai ke Korwil ya, tapi dari komunitas guru penggerak tadi sudah mendapatkan. Minggu itu nanti tugasnya Pak Jam untuk menugaskan gurunya berangkat ke Solo 1 minggu. Monggo. Nah, memecahkan masalah ya, masalahnya berkaitan dengan itu nanti hampir mirip dengan numerasi. Kelas 6. Keywordnya bacaan atau teks bacaan, membaca. Mengapa literasi itu penting? Karena membekali siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca. Selain itu juga menanamkan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah. Oke, ya. Kata kuncinya adalah membaca ya, tetapi di sini nanti pembacanya tidak hanya sekedar membaca, tetapi berkaitan dengan buku apa yang dibaca, kemudian aktivitasnya setelah membaca itu seperti apa. Oke. Tapi sebelumnya mari kita mindfulness terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November. Monggo Pak, nanti Bapak Ibu silakan kita refresh dengan otak kita ya, dengan tutup mata. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Tutup mata. Aja ya. Bisa gerak ya. Monggo Bapak Ibu bisa tutup mata. Kemudian dienakkan duduknya, jadi nanti bisa sambil bersender, kakinya tidak ditekuk atau dengan berselonjor ya. Kita refreshkan otak kita dari pekerjaan yang selama ini kita lakukan ya. Nanti dengarkan musiknya, ini berkaitan dengan pahlawan ya, gugur bunga. Monggo Mas Pak. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu pikiran ya, apa yang terjadi pada masa lampau dan apa yang akan Ibu lakukan di masa depan. KKG Gunus Sultan Syekh pahlawanmu, engkau mengajarkan arti sejati dari kebebasan, menentang penindasan, mempertahankan martabat, menjadi teladan arti keberanian dan pengorbanan, tanpa menau tahta ujian
Jadi kami peruntukkan untuk pahlawan kita yang telah gugur. Tepuk tangan semuanya. Oke, lanjut ke materi ya, monggo Pak. Oke, ya. Tadi ada pertanyaan mengapa sih literasi itu penting ya? Ada 3 poin di sini ya. Ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi ini disampaikan pada waktu Bimtek di Jogja, ya, dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Yang pertama, dasar pemikirannya yaitu satuan pendidikan perlu melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Bapak Ibu yang kepala sekolah pasti tahu karena sudah mengecek rapor mutu. Tetapi pertanyaannya pada Bapak Ibu guru wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 5, sudahkah mendownload atau membuka rapor mutu pendidikan? Sudah apa belum, Bapak Ibu? Sudah apa belum? Belum. Ya, justru tidak apa-apa. Tidak kan saya marah ya. Ya nanti sampai di sekolah nanti bisa tanya Bapak kepala sekolah dari kepala sekolahnya. Bu, download rapor mutunya di mana? Alamat linknya mana? Kemudian nanti bisa dibaca. Nah, salah satunya yang jadi poin penting dalam rapor mutu pendidikan itu adalah literasi. Seperti yang ada di sisi saya itu, untuk literasi catatannya adalah kekurangan membaca teks sastra. Itu terwujud dalam soal-soal HKM-nya yang berwujud teks sastra itu tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak begitu. Jadi saya juga punya inovasi terkait dengan literasi ini nanti berhubungan dengan digital, yaitu e-library yang sudah saya sisirkan di portofolio digital guru penggerak saya di website anetarahmawati.com. Ya, itu nanti Bapak Ibu saya tunjukkan e-library-nya seperti apa, yang itu bisa diakses anak-anak, terutama kelas saya itu peningkatan dulu di kelas saya dulu ya, kelas 6. Dan itu nanti kemudian saya upload buku-bukunya sampai sekarang 396 buku ya, e-library itu yang bisa diakses dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan tidak hanya itu saja, sekarang yang memakainya itu Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Ada 2 negara dari luar yang komen ya, dari USA dan 1 dari Inggris. Itu hanya mengkomentari bagus itu aja. Ada yang itu nanti Bapak Ibu juga bisa menjadikan contoh ya, contoh untuk penguatan literasi di sekolah. Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran itu berawal dari mana? Dari kesalahpahaman tentang literasi. Ya, anak-anak itu hanya diminta untuk membaca. Contoh sekarang, GLS 15 menit. Ya, 15 menit anak itu diminta untuk apa? Hanya membaca saja, ya. Tetapi perlakuan setelah membaca itu seperti apa? Itu belum dimunculkan di sini. Kemudian yang ketiga, dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya dengan literasi. Ini juga ada beberapa mutu pendidikan. Itu nanti di poin sheet yang menunya adalah benahi rekomendasi dari Kemendikbud, gitu ya. Nanti kalau sudah mudah rapor mutu pendidikan, nanti Bapak Ibu akan tahu apa sih yang kurang dari sekolah kita, mulai dari iklim sekolah, literasi, numerasinya. Itu nanti Bapak Ibu bisa mencuplik ya bagian-bagian mana yang bisa diperbaiki di sekolah, yang bisa dibuat program. Kemudian selanjutnya ya kita tepuk cinta literasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Buka buku. Oh belum. Tepuk cinta literasi. Buka buku. Langsung baca. Aku bisa. Rajin baca. Pasti cerdas. Cinta literasi. Yes. Ya itu nanti bisa di sosialisasikan ke anak didiknya, ya. Itu nanti tidak perlu difoto atau nanti saya kirimkan materinya di Pak Darno, ya, karena saya punya materinya Pak Darno untuk materi ini supaya Bapak Ibu bisa baca dulu. Lanjut. Nah, lanjut ya. Dari kata kunci di awal yang saya sebutkan tadi, ya, itu ada beberapa pertanyaan tentang literasi. Yang pertama.
Ada 8 poin yang akan kita bedah di sini, ya. Lanjut. 8 poin yang kita bedah. Yang pertama, berkaitan dengan ya, pernyataannya. Literasi tidak hanya baca tulis, betul apa salah? Ayo, betul apa salah? Betul? Cek jawabannya Pak. Ya. Keterangannya apa? Nah, jawabannya tepat karena apa? Karena literasi itu tidak hanya berkaitan dengan baca tulis, ya, atau hanya sekedar mengeja, membaca dengan fasih, ya. Secara sistematisnya, ya, itu bisa diartikan sebagai memahami bacaan, menganalisis, merefleksi, dan menunjukkan kecakapan literasinya, ya. Dan kemampuan itu bisa dianalisis atau dikreatifkan sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Ini dengan syarat literasi harus disesuaikan dengan jenjang anaknya, ya. Anak kelas 1 tidak bisa disamakan dengan anak jenjang kelas 3. Harus disesuaikan dengan buku yang mereka bisa baca. Next. Untuk pernyataan yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Betul atau salah? Betul? Jawabannya betul, ya. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda atau cara, ya, yaitu dengan tulis atau cetak yang biasanya ibu pakai di sekolahan masih secara konvensional, ya. Kemudian visual yang bisa dilihat, biasanya bapak ibu menampilkan lewat seperti ini, ya, PPT saja, yaitu nanti secara visual. Audio nanti kalau lebih kreatif lagi dengan membuat dinarasikan buku itu dinarasikan, kemudian dibentuk video oleh bapak dan ibu guru. Bisa berkreasi dengan aplikasi Canva, ya. Kemudian audio visual sama visual spesial, dan ada satu lagi yaitu dengan website. Salah satunya yang saya kerjakan yaitu dengan multi model website, ya, yaitu dengan e-library Anita Rahmawati. Nanti bapak itu bisa cek itu di websitenya. Kemudian yang 3, next, Pak. Kita nyanyi dulu, ya, supaya tidak spam dengan nada lagu gundul pai. Sol mi fa sol si do si sol, ya. Kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Tapi ini praktek bapak ibu berdiri semuanya, ayo. Ya, praktek, ya. Kalau nggak bisa nggak usah. Ya, kalau praktek, ya. Kepala pegang, kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Oke? Ya. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Dua kali. Kepala, telinga, pundak, lutut, kaki. Tangan pinggang, pinggul, digoyang-goyang. Tangan di pinggang, pinggul, digoyang-goyang.
ada pergerakan ya. Data yang keluar keringat. Belum, berarti tadi pagi nggak olahraga ya. Oke, nah ini yang saya maksud tadi ya, teks multimodal bisa dengan 5 cara ya di situ: visual, aural, linguistik, gestural, and spatial ya. Di situ sudah ada keterangannya. Aural berkaitan dengan musik ya, contohnya. Untuk visual, warnanya, tata letaknya, gaya tampilannya itu seperti apa, itu bisa dikreasikan Bapak Ibu yang paling mudah itu dengan Canva. Karena Bapak Ibu itu sudah diberikan subsidi oleh pemerintah ya, gratis. Untuk Bapak dosen nggak bisa, hanya Bapak Ibu guru. Bapak dosen itu beli ya, maka beli di Shopee. Untuk Bapak Ibu dan anak-anak itu gratis dengan belajar ID-nya ya. Kemudian yang ketiga, spasial itu dengan pengaturan tata letak ruang, organisasi barang. Nah ini jarang dipakai di SD ya, yang bisa itu di SMK biasanya untuk penerapannya. Kemudian untuk linguistik berkaitan dengan diksi ya, tampilan gaya bahasa, penyampaian pilihan kata, organisasi dan frase. Kemudian yang terakhir itu gestur. Gestur berkaitan dengan ya, ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh. Ini biasanya ya untuk literasi bisa dikaitkan dengan anak-anak membaca puisi, deklamasi puisi, kemudian pantun, kalau bahasa Jawa itu dengan geguritan, pacelaton ya, dan segala macam, atau dengan bercerita, bahasa Inggris dengan storytellingnya gitu ya. Itu nanti bisa diolah, dikreasikan sendiri Bapak Ibu. Lanjut. Ini masih aja mas, itu masih berkaitan dengan mulut. Kemudian ada pernyataan ketiga ya, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Betul masalah? Betul? Yakin? Oke, dicek. Nah, kenapa? Harus disesuaikan dengan jenjang. Ya toh? Jenjang fase A, fase B, fase C. Di dalam IKN itu fase A kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C kelas 5. Tidak bisa ya, buku-buku nanti yang berkalimat panjang-panjang itu dikasihkan ke anak kelas 1. Kemudian selanjutnya mas, tuh, nah ini. Kemudian bagaimana ya menemukan buku bacaan yang tepat? Itu dengan 5 finger rules ya, ada 5 dengan jari. Itu caranya bagaimana? Ketika anak itu disajikan dalam 1 lembar halaman buku, nanti dicek dia tidak bisa membaca itu berapa kalimat, berapa kata ya. Nah, ketika 1 kata, 2 kata sampai 5 kata, 5 kata itu nanti ganti bukunya ya. Lebih dari 5 kata yang dia tidak bisa baca, dibacanya itu ganti buku. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini perjenjangannya ya. A, B, C. Itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan website banyak ya. Untuk mitra literasi itu ada literasi club, ada room to read ya, ada provisi pendidikan, kemudian perpustakaan digital yang disediakan oleh portal kemudian itu ada ya. Tapi itu rata-rata kalau yang mitra itu tidak bisa diakses atau tidak bisa diunduh ya, karena itu hanya sifatnya offline baca saja gitu. Nah, ada banyak website dari kementerian langsung ya, Balai Badan Bahasa itu yang bukunya Bapak Ibu bisa unduh. Termasuk yang saya gunakan itu, saya unduhnya dari situ, kemudian saya buat telebriri ya dengan bantuan website. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Itu masih dengan berkaitan dengan tata aturan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, aturan 5 jarinya ya. 5 jari itu kalau dari lebih dari 5 kata yang dia tidak bisa baca, itu sudah termasuk ke dalam kategori terlalu sulit ya. Untuk 1 itu terlalu mudah, 2, 4 menantang, dan 5 itu ganti bukunya, jangan diteruskan. Pernyataan keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Betul apa salah? Betul? Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Salah betul? Ya, cek. Salah. Apalagi anak-anak ya, Bapak Ibu guru itu mengerjakan soal P3K, soal CPNS, itu kalau nggak dibaca 3 kali 4 kali soalnya pelajar nggak bisa mengerjakan, ya enggak? Apalagi anak-anak. Lanjut ke pernyataan lain.
Ya, kegiatan atau pembacaan membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Betul apa salah? Salah. Oke, dicek. Salah. Ya, karena kita sudah kurikulumnya terintegrasi atau tematik bukunya. Ya, yang kadang-kadang membuat bapak ibu itu membosankan karena apa? Kekurangan apa? Bahan, ya toh, kekurangan materi sehingga nanti harus cari-cari buku di internet. Pernyataan selanjutnya, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Betul apa salah? Salah. Sekarang tak tanya yang sudah menerapkan asesmennya, literasi seperti apa? Ayo, sudah menerapkan. Tadi katanya salah. Berarti bapak ibu guru itu sudah punya argumen bahwa itu harus ada asesmennya. Sekarang tak tanya asesmennya cocok itu seperti apa? Bisa enggak? Bisa enggak? Ini kalau kita bahas itu lama ya. Karena apa? Karena harus berkaitan dengan asesmen diagnostik awal. Anak itu kekurangannya di mana? Ya toh? Kemudian setelah itu bapak ibu membuat media atau bahan ajarnya yang cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu asesmennya itu juga harus disesuaikan dengan materi yang diterima per anak tadi, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi untuk asesmen ini apakah boleh berbeda? Boleh, tidak harus disamakan. Ketika anak ini mampu membaca 5 kalimat, tetapi itu sudah dalam kalimat maksimalnya dia, ya itu dapatkan poin tertinggi, begitu ya, sesuaikan dengan perkembangan anak didiknya ya, atau anak didik kita, begitu, oke? Kemudian lanjut Pak, pernyataan ke-7. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Betul apa salah? Betul apa salah? Cek Pak. Ya, salah. Kenapa? Kenapa? Sangat penting ya, bapak ibu guru itu kan role model bagi siswanya, ya kan? Kalau tidak mengajari, biasanya anak sudah protes dulu. Wah, bapak ibu guru belum mengajari kok, ya kita nggak bisa, kan gitu ya. Berarti kita harus siap membuat bahan dulu sebelum nanti anak-anak kita minta untuk membuat kreativitas. Lanjut, ini adalah peran guru dan peran peserta didiknya. Nanti seperti apa ya? Perhatikan piramida di depan ya. Itu pemodel gurunya itu nanti pertama yang dilakukan adalah pemodelannya. Kemudian kalau sudah di pemodelan itu bisa turun grade-nya ke interaksi bersama. Setelah itu nanti praktek terbimbing dan praktek mandiri. Nah ini nanti untuk guru untuk kelas rendah itu bisa diajarkan baca nyaring, ya. Baca nyaring itu seperti apa? Bapak ibu kelas 1 kelas 2 baca nyaring seperti apa? Dengan membaca bersama-sama dengan vokal atau suara yang keras dan intonasi diperhatikan. Kemudian apa lagi? Ada gestur atau ekspresi, ya. Itu yang pertama bapak ibunya di sini mengajari dulu. Setelah itu nanti baca bersama-sama. Jadi ini dengan praktek bareng ya, dengan ekspresi juga, gitu. Jadi tidak hanya baca. Dan itu nanti bisa ditingkatkan kreativitasnya lagi. Setelah baca bersama, ada satu anak yang menonjol, suruh ke depan. Ya, untuk apa? Untuk menjadi tutor bagi teman sebagainya. Itu nanti profil belajar Pancasilanya jelas, gitu. Untuk yang mana itu ya dari pengajaran, kemudian kolaborasi dengan teman, yang terakhir itu nanti mandiri ya, untuk melatih kemandirian peserta didik. Lanjut. Pernyataan yang terakhir kayaknya ini 8. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Betul atau salah? Menggabungkan bunyi huruf. Ya. Betul atau salah? Cek Pak. Lihat enggak? Sebenarnya kata dan kalimat itu apa sih? Ya loh, kata itu apa? Gabungan dari suku kata.
nah bisa jawabannya wondo ya, perwondo, per suku kata. Kemudian suku kata itu gabungan dari apa? Dari huruf, bisa 2 huruf, bisa 3, 1, bisa satu, ya dah. A berdiri sendiri kan 2 huruf, ya dah. Itu kan 2 suku kata. A berdiri sendiri, K-nya itu 1 suku kata. Ya berarti betul ya, itu penggabungan dari bunyi huruf. Nah, huruf itu juga merupakan kesepakatan ya. Kenapa sih benda ini harus dikatakan buku? Kenapa sih benda ini harus dikatakan meja? Ya, itu karena adanya kesepakatan ya, orang-orang zaman dulu yang mana itu adalah buku, itu adalah meja. Makanya dialek atau dialog atau kata per daerah itu berbeda-beda tergantung dari kesepakatan orang yang hidup zaman itu di masa itu. Ya, lanjut. Nih, pengertian dari literasi ya. Masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirajukan dengan pengetahuan terkait berbagai konten atau pengetahuan lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensi, yaitu penguatan literasi dalam proses pembelajaran. Ini ya, gampangannya itu gurunya itu bingung ya, karena mereka itu sudah mengaitkan konten literasi ya. Nek materinya sama itu tidak apa-apa, tetapi kalau berbeda tapi dipaksakan jadi satu, itu nanti akan beda persepsi, anak juga akan kesulitan gitu. Oke. Nah, yang nanti sesungguhnya yaitu literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Kalau dikatakan sama Bu Yarti ya, harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak berhubungan dengan berhitung atau konsep matematika ya, tetapi dengan apa? Dengan pembacanya ya, dengan cara dia berkata ya, dengan cara dia mengucapkan gitu. Kemudian kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir, pesan didik tentang teks dengan pendampingan guru perlu memiliki kompetensi literasi ya. Kompetensi literasi seperti apa yang diperlukan? Nah, itu nanti jadi tantangan bagi Bapak Ibu semuanya. Apakah saya cukup untuk membeli buku dan berikan ke anak, atau hanya pinjam di perpustakaan dikasihkan ke anak, atau membuat sendiri bahan bacaan untuk anak? Beda enggak? Beda dong ya. Yang lebih kreatif yang mana? Yang lebih dihargai membuat sendiri. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita. Gitu. Guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmennya dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Gitu ya. Sebenarnya ya, amati lingkungan kelas kita yang ada di sini ya. Kalau dulu itu kan kurikulumnya menyarankan untuk menempelkan sesuatu atau produk anak itu semuanya ditempelkan di dinding ya. Apakah itu sudah masuk dalam proses gitu ya? Jadi yang ditempelkan itu seharusnya yang sudah dinilai ya, sudah dinilai guru dan sudah mendapatkan perlakuan. Tidak hanya ketika sudah jadi kemudian dipajang saja, tetapi setelah dipajang itu anak-anak diberikan pendidikan lagi, penguatan. Manfaatnya apa ya? Dari situ nanti kalian bisa apa ya? Gitu ya. Itu nanti penguatan literasinya di situ. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita sepakati definisi dari literasi terlebih dahulu ya. Apakah literasinya? Itu berbunyi kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan. Nah, ini siapa? Untuk siapa? Anak didik ya. Berarti anak didiknya bisa nggak diajak untuk mengevaluasi? Bisa. Dengan apa? Penilaian, kata, tenang. Kira-kira dengan kasih jiwa, biji contohnya diri bisa nggak? Bisa. Iya toh? Loh, ini melihatnya temanmu bagus nggak sih? Bagus. Dia bisa menilai, loh kenapa kok bagus? Ya toh, dia kan mengucapkan dia itu berarti untuk mengembangkan pendapat. Itu juga penguatan literasi Bapak Ibu. Ya.
kemudian diajak untuk merefleksikan ya dari hasil yang dikomentari tadi. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ini anak-anak? Ya kita perlu mengingatkan anak-anak gitu kan? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, selanjutnya 6 literasi dasar baca tulis itu yang di kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2. Numerasi berkaitan dengan memecahkan masalah dengan konsep hitung matematika. Beda antara numerasi dan numerasi dan berhitung ya. Keterampilan matematika atau numerasi itu beda ya, jangan disamakan. Kemudian sains ya, terus digital itu dengan media digital anak-anak kelas 1 sekarang sudah bisa mendownload sendiri aplikasi ya toh. Nah, Bapak Ibu guru berarti nanti bisa buat aplikasi buat anak-anak, membuat website untuk anak-anak. Finansial, kemudian budaya dan keluarga. Nah, pemahaman bersama, sudahkah kita sepakat bahwa literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Ini P5 yang mana ini? P5 yang mana? P5 yang mana? Poin pertama? Kelima itu ada berapa sih, Bu? Hah? Mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, terakhir berkebinekaan global. Ya toh? Jadi yang pertama itu mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Itu berarti berkebinekaan global. Ya. Yang kedua, perubahan lingkungan belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Penumbuhan lingkungan belajar yang kaya literasi itu seperti apa? Apakah nanti hanya berbeda produk? Tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu guru masuk dan membawakan sebuah cerita, ya, dan cerita itu bisa diolah anak dan menerima anak, kemudian kita tanggung jawab, itu merupakan sebuah lingkungan literasi tidak? Iya. Ya loh, di pertanyaan pemantik di IKN. Kalau di motivasi apa? Maksudnya itu apa? Persepsi. Ya, tidak hanya berupa program, tetapi kaya akan cerita. Ya, itu bisa. Kemudian terakhir, bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik berperan sangat penting dalam penguatan literasi. Nah, ini tadi ya, yang melakukan diagnostik awal ya, itu bisa secara kognitif dan non kognitif ya. Kognitifnya itu nanti berkaitan dengan apa? Mata pelajaran. Non kognitifnya berbicara tentang apa? Kehidupan keluarganya seperti apa, ya toh? Kemudian apa lagi? Dia berteman dengan siapa saja. Itu bisa menjadi asesmen kita ya, yang nanti membedakan perlakuan kita ke anak satu ke anak yang lainnya gitu ya. Lanjut. Habis ya. Terima kasih, itu untuk materi literasi yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak buat PR ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Begitu ya Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Anita Rahmawati yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo disampaikan. Tambahan sedikit Bapak Ibu, nanti saya menyebutkan kalau saya sudah membuat contoh literasi yang saya kemas dan diberikan kanan didik. Ini adalah contoh e-library yang saya buat. Ini sudah ada 358 buku. Karena saya satu hari hanya bisa mengupload 5 buku.
karena saya milik gratisan, gitu ya. Kalau mau lebih itu saya harus berbayar. Karena websitenya ini saya sudah bayar, mau aku nggak penting buku bayar mana kan gitu. Saya ambil yang gratisan, jadi saya pakai aplikasi Flip HTML5 gitu ya. Untuk bacaan apa saja yang ada di sini nanti bisa disampaikan ke saya. Ini teks sastra, buku ilmu pengetahuan, bahkan dari sejak SD, SMP, SMA ada. Begitu. Ya ini terintegrasi dengan sampingnya Pak di portofolio digital saya. Yang mau berselancar, yang mau membuka-buka silakan di www.anitarahmawati.com. Itu punya saya. Dan ini sekarang sedang dijadikan referensi untuk guru penggerak setelah angkatan 7. Kalau saya angkatan 7, 8 9 itu banyak yang dari luar daerah itu meng-ATM ya, meng-ATM pakai saya ini ya, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur itu banyak yang japri untuk meng-ATM jadi tugas saya. Begitu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan? Bapak Ibu, mengingat ini materi cukup bagus ya. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, mungkin kita bisa diskusi kecil gitu ya. Diskusi kecil berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Saya ingin mengangkat sebuah topik kecil di sini, mungkin nanti bisa dibaca kita juga. Di sini ketika saya membaca materi menyimak materi tadi itu materinya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi real, kondisi anak-anak yang ada di sekolah kita itu mungkin kita grade-nya kita turunkan lagi gitu ya, kita turunkan ke hal-hal yang simpel dulu. Nah, yang menjadi pokok permasalahan awal berkaitan dengan literasi tadi kalau saya menyimak itu kalau hanya baca kurang lancar itu kan belum dikatakan kegiatan literasi ya kalau saya gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang ini kan gara-gara ada kegiatan anak itu menjadi malas gitu, malas baca gitu. Ini mungkin terjadi di 6 sekolah percaya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, atau mungkin malah seperti itu se-Indonesia ya, budaya malas baca ini yang berkembang sangat pesat di anak-anak. Nah ini merupakan masalah besar untuk kita semua. Mungkin di sini buat kita punya pengalaman bagaimana menghadapi budaya malas baca yang sudah ibaratnya menjadi daging di anak-anak. Mereka lebih suka hal lain daripada membaca atau mungkin memahami materi bukan kita. Mungkin diskusi ini bisa kita angkat karena kita masih punya beberapa waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamal ya. Karena kita belum berkenalan, jadi nggak tahu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini cukup menggelitik ya Bapak Ibu. Karena ini adalah permasalahan universal yang dialami oleh semua sekolah. Dan betul kata Pak Kamal bahwa literasi di SD itu memang yang lebih tinggi permasalahan di antara SMP dan SMA. Karena dengan pembahasan literasi ini saya debat dengan guru SMP 1 Tayu Pak Galih GB angkatan 7 juga pada waktu Lokakarya, karena beliau menganggap program literasi di sekolah itu hanya itu saja begitu. Tetapi dengan kondisi real yang terjadi di sekolah dia tidak tahu, karena perkembangan anak di SD dan SMP itu berbeda. Nah, kita berangkat dari hal terkecil dulu Bapak Ibu. Ya, kita tidak tapi yang pertanyaannya itu malas membaca ya. Berarti bukan berarti anak itu tidak bisa baca. Itu beda konteks ya.
Kalau dengan anak tidak bisa baca, berarti nanti perlakuannya berbeda. Tapi di sini dengan malas belajar, berarti Bapak Ibu guru nanti perlu membuat sebuah program, sebuah pendekatan, tidak hanya di anak, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di Bapak Ibu guru, tetapi juga melibatkan orang tua. Saya sudah menerapkan itu. Program saya dulu itu saya namai berbaring cepat bersama baca nyaring dan cerita ke depan. Itu dilaksanakan secara daring dan luring. Daringnya saya menggunakan library, luringnya saya menggunakan perpustakaan dan kelas. Jadi programnya itu nanti tidak hanya intra, tetapi juga kurikuler. Dan itu butuh kerjasama antara kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak semua guru, tidak semua kelas juga mau. Nanti yang mau saja ya kita gandeng terlebih dahulu. Karena menggerakkan orang itu kan tidak mudah. Ya, kalau tidak berasal dari dirinya sendiri, maka tidak akan jalan. Gitu. Tetapi Bapak Ibu guru di sini itu kalau Bapak Amal ya, berarti kita itu punya tanggung jawab terbesarnya itu di kelas kita masing-masing. Kita nggak perlu di kelas kita. Ya, berarti kita menggunakan program kita itu di kelas dengan melibatkan orang tua, pakai kartu kendali, pakai kartu penghubung, ya, atau buku kendali, buku penghubung. Di situ ada progres, ya, ada pelaporan dan ada progres, ada tindak lanjut di akhirnya seperti apa. Dan terakhir yang saya lakukan itu saya membuat duta literasi di kelas saya. Jadi ketika akhir semester, nah ini kan baru saya mulai di kelas 6. Ya, nanti di akhir semester saya membuat selempang duta literasi untuk kelas 6. Itu sebagai motivasi anak. Bisa nggak dilakukan? Bisa, nggak usah mahal, ya. Itu hanya harganya berapa? Ya. Dan setiap hari anak itu sebelum saya datang itu sudah baca 10 menit. Bukunya itu sekarang ini sudah berjalan 3 bulan, itu sudah hampir setengah buku laporan anak. Jadi di situ ada nomornya, ada halamannya, pengarangnya siapa, kemudian dia baca di halaman berapa. Setelah membaca, saya tanda tangani, saya review satu-satu per anak itu. Kamu tadi baca apa? Isinya tentang apa? Itu jalan di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah mungkin nanti perlakuannya berbeda lagi, ya. Cara sederhana saja. Begitu yang saya terapkan, Pak. Terima kasih buat atas jawabannya dari saya semua. Berarti di kelas harus membuat program sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ini tak mau dari aja ya. Dari Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu kepala sekolah ini. Nah, monggo perwakilan dari Bapak Ibu kepala sekolah ada permasalahan berkaitan literasi boleh disampaikan di sini. Oh, mic-nya nggak ada Pak, karena mic-nya cukup pendek. Iya, berdoakan SD Negeri Kayu 3 punya uang banyak biar bisa beli mic yang bisa sampai jauh. Nah, kalau mungkin ada yang baik hati, menurut ya alhamdulillah. Gitu. Nah, gitu ya. Ini kesadaran diri ya Bu ya. Nah, ini termasuk contoh karakter. Nah, gitu. Iya, monggo Pak. Besok lagi kalau seperti ini acaranya yang beres ya. Mantan satu korup dengan saya. Terima kasih Pak yang memberikan pada saya. Ini kasus untuk kalau bahasan tentang literasi. Ini satu kasus yang terjadi. Ada suatu cerita. Si A itu kalau membaca terlalu panjang marah, menulis terlalu panjang dia marah. Dia itu sukanya yang pendek-pendek. Jadi ada kasus anak itu kalau baca diberi tugas baca, kalau bacanya belum lancar belum begitu lancar, tapi ketika dia diberi tugas baca yang panjang, kalimat panjang itu dia males. Terus kadang-kadang itu marah. Menulis pun demikian. Nah itu menulis kalau terlalu panjang, menulis kalimat panjang juga dia marah. Nah, menghadapi hal seperti itu, ini mumpung ada biar ada pencerahan untuk hal itu. Jangan ya bisa, tapi biar
Beneran. Semua ya. Oke, nanti saya tolong untuk Bu Anita untuk menjawab seperti itu. Solusi yang tepat untuk menghadapi anak yang seperti itu bagaimana? Karena dia itu tipenya anak yang suka menyendiri. Ya. Kalau bicara ya kadang-kadang sakenane. Gitu. Jadi intinya membaca, menulis terlalu panjang atau panjang dirilah dia nggak suka. Walaupun membaca atau menulisnya kurang panjang. Nah, bagaimana solusinya untuk seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dan saya doakan rezekinya lancar Pak. Amin. Pokoknya amin terus ya. Mengingatkan apa ya Pak? Karena tadi bilangnya hari Jumat ya, saya itulah yang hari yang ya, banyak ya. Sebelum saya menjawab, Bapak Ibu ada yang mau bertukar pikiran? Ada yang sama kasusnya dengan anak didiknya? Ini kan biasanya dilakukan ya. Tadi kasusnya anaknya susah membaca ya Pak? Tapi bisa baca? Bisa baca. Lancar baca? Tidak begitu lancar. Tidak begitu lancar ya. Berarti butuh pendekatan khusus. Anak-anak itu kan ada yang suka dengan tulisan yang bergambar ya, berarti nanti bisa dipancing dengan itu, atau nanti dengan cara visual atau audio visual, atau anak diajak cerita ya. Ini kasusnya itu sama dengan anak saya sendiri Pak. Eza itu tidak suka menulis panjang, bahkan tulisannya itu sangat kecil-kecil. Tulisan besar itu dia kesulitan. Dia itu kalau disuruh untuk nulis banyak mesti mesum. Ibunya di sini di rumah. Capek bu aku gitu. Ya, dia nggak mau. Tapi bagaimana cara kita itu mau mendekati? Ya diajak cerita dulu lah gitu ya. Dibujuk-bujuk ya. Kemudian saya setelkan HP ya, karena salah satu pemancing anak itu mau antem itu sekarang itu salah satunya pakai HP ya, tapi di awal cukup berapa menit saja ya, setelah itu nanti HP-nya dimatikan terus kita antem ya. Ayo dik nulis, ayo dik baca gitu ya, tapi dipancing dengan membaca yang menarik, tidak harus ya. Anak-anak itu baca panjang bukunya anak-anak gambarnya belas dia baca megah. Kalau mulai baca, bapak ibu guru juga seperti itu ya, apalagi anak-anak kelas rendah. Karena kriteria buku yang baik itu buat anak-anak usia jenjang rendah itu adalah tulisannya itu tidak banyak, tapi ada gambarnya, begitu. Berikut pajak. Apa? Belum. Diperjelas Bu. Nah, ini kategori ini soal ngokel dari Pak Kamal. Ya, diperjelas poinnya adalah kita melakukan pendekatan kepada anak. Ya, kita harus sesuaikan anak itu sukanya yang bagian mana. Ya, anak itu suka matematika, ya kita masuknya ke buku matematika dulu. Ya, kalau anak itu suka bercerita bahasa, ya kita masuknya ke pilih buku bahasa dulu, gitu ya. Atau anak itu suka agama, berarti anak itu suka dengan cerita-cerita Nabi dan segala macam. Kita belikan buku yang seperti itu. Nanti anak akan merasa terpancing. Ya, anak disenangkan dulu kata Pak Kamal, betul itu ya. Kita buat pendekatan kepada anak dulu, baru nanti kita masuk Pak. Tapi ya, kalau anak sudah tidak mau, itu jangan dipaksa, Bapak Ibu. Karena kalau anak tidak mau dipaksa, itu nanti jatuhnya nanti ke otak belakang otak belakang bagian bawah. Itu nanti setelah dia belajar hilang. Beda dengan anak kalau sudah suka, dia nanti akan terimanya di otak bagian atas. Itu nanti dia akan merasa senang, kemudian nanti dia akan ingat, begitu. Ya, long term memory kalau bahasa, begitu. Pak Jam, Pribon. Oke.
Nah, jadi ini kami debat mau ya. Oke, monggo itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Anita, dan itu tadi mengingat juga waktu sepertinya juga saya baru pulang. Terus selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk materi yang sudah disampaikan, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah.